selamat pagi kakak-kakak dan teman-teman. Hari ini aku mau membuat tempat pensil. Ini sudah hampir jadi, sekarang aku mau taruh stiker. Tempat pensil aku sudah jadi, sekarang aku mau taruh pensil warna. Nah, sudah jadi. Terima kasih kakak-kakak. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Salam sehat. Jadi aku bakal kasih tahu aku tanya tugasnya apa aja. Jadi aku dia kasih tugas, aktivitas dari kakak lain. Ini dia. Jadi ini doang tugas aku membuat tulisan dari botol bekas. Ya hasilnya. Selamat hari Minggu kakak layan. Ini aktivitas aku dari Yesaya 50 ayat 5. Hamba Tuhan yang taat, aku mau jadi anak taat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hari ini aku membuat video tentang jadi hamba yang taat pada Tuhan. Jadi cara melakukan itu aku berdoa dan itu supaya dapat bimbingan untuk bisa nurut sama orang tua dan nurut sama guru, sama Tuhan, sama oma, sama opa, sama papa mama, sama om, sama kakak-kakak aku, Kak. Oke, terima kasih. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Adik-adik yang di rumah sudah siap untuk ikut ibadah himpa belum? Pastinya udah siap dong Kak, kita juga udah siap kan Kak? Iya dong Kak Yandrik. Tapi sebelum itu seperti biasa kita mau apa dulu Kak Yandrik? Kita mau ice breaking dulu. Iya, lagu yang pertama judulnya apa Kak Yan? Kasih, KASIH. Lagu yang kedua, kita mau nyanyi lagu Ku Diberikan Kidung Baru. kasih
Yesus manis dan indah. Baik adik-adik, sekarang kita memulai ibadah. Adik-adik jangan lupa ya, siapkan Alkitab dan Kidung Cerianya. Nah, sebelum kita memulai, kita mau nyanyi lagu apa dulu? Lagu Marspo KPA. Adik-adik yang di rumah nyanyinya sambil bangkit berdiri ya. Ayo bangkit berdiri adik-adik. Kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 246. Sebelum kita mau membacakan firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa, kita lipat tangannya, tutup matanya yang akan dipimpin oleh Kaya. Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih dan yang berkata dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu sehingga pada hari ini Engkau telah mengumpulkan kami semua ya Tuhan untuk kami dapat melaksanakan ibadah hari Minggu pelayanan anak secara online ya Tuhan dan di rumah masing-masing. Tuhan, bimbinglah supaya ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dari awal hingga pada akhirnya tanpa kurang suatu apapun. Bimbinglah supaya firman-Mu yang nanti akan disampaikan juga dapat diterima dengan baik oleh adik-adik kalian, sehingga nanti dapat kami lakukan di depan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, demikianlah doa kami, dan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, nas pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Korintus 3 ayat yang kelima.
Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Baik adik-adik, sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Dari mana kalian? Hidung Ceria 254, Yesus segala-galanya. Adik-adik, selamat hari Minggu. Terima kasih adik-adik. Hari Minggu ini adik-adik masih diberikan kekuatan serta kesehatan sehingga bisa berkumpul bersama-sama untuk timpa online. Nah adik-adik, sebelum kita mulai segala sesuatunya, kita mau berdoa dulu ya adik-adik. Mari kita lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Bapa kami, terima kasih buat hari ini Tuhan, dimana Engkau memberikan cuaca yang cerah, badan yang sehat buat kakak-kakak layan dan adik-adik kami di rumah beserta mama, papa, dan keluarga. Tuhan, kalau hari ini kami boleh mengucap syukur, kami mau datang Tuhan ke hadirat-Mu dengan mengikuti IMPA online ini ya Bapa. Pimpin kami dimanapun kami berada agar kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami boleh mengikuti setiap timpa online ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Puji Tuhan kalau semuanya dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik di rumah duduk dengan manis dan dengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Korintus pasalnya yang ketiga ayat 1 sampai yang 11 yang berbunyi, pelayanan-pelayanan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis tetapi dari roh, sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran.
Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Amin. Nah adik-adik, dari firman yang sudah kita dengar tadi, Kak Selin mau ajak adik-adik terlebih dahulu untuk menonton suatu video yang berjudul Kancil dan Siput. Kancil menentang Siput di lomba lari karena Siput berjalan sangat lambat. Lambat sekali kau berjalan. Aku sudah berlari sekuat tenaga. Hahaha, hanya segitu kemampuanmu berlari. Sombong sekali kau, Kancil. Bagaimana kalau kita bertanding lari? Apa kau berani? Hahaha. Kau terlalu sombong, Kancil. Ayo kita bertanding. Hahaha. Baiklah, besok kita akan berlomba di sini. Aku melewati jalan dan kau melewati sungai. Bagaimana aku mengalahkan si Kancil yang lincah dan besar itu? Sedangkan aku hanyalah seekor siput yang kecil. Siapa bilang kita lemah? Kita memang kecil, tapi jika kita bersatu, binatang lain tidak akan bisa meremehkan kita. Siput, di sini. Sudah terbukti kan siapa yang menang dalam pertandingan ini? Siput menang dalam pertandingannya. Nah adik-adik, dari video yang sudah kita tonton tadi, kita bisa melihat bahwa Kancil memiliki sifat yang sombong. Karena sering dipuji-puji oleh temannya, dia menjadi sombong adik-adik. Dan juga dia memiliki sifat yang tidak baik, yaitu suka mengejek hewan lainnya. Contohnya tadi siapa yang diejek oleh Kancil adik-adik? Nah iya, siput. Siput menjadi bahan ejekan oleh Kancil karena geraknya yang lambat adik-adik. Boleh nggak sih adik-adik kita punya sifat seperti itu, sombong dan suka mengejek teman lainnya? Tentu tidak boleh adik-adik. Jangan bersifat sama seperti si Kancil, tapi adik-adik harus memiliki sifat yang baik seperti siput. Walaupun dia diejek oleh Kancil, tetapi siput tetap sabar dan tenang adik-adik. Nah, itu adalah contoh sikap baik yang bisa dicontoh oleh adik-adik dari siput. Nah adik-adik, sesuai tema kita di minggu ini, yaitu melakukan perbuatan baik untuk Tuhan, berarti adik-adik boleh mencontoh sikap baik dari siput. Jangan mencontoh sikap tidak baik yang dilakukan oleh Kancil tadi adik-adik. Karena sebagai anak-anak Tuhan yang baik, kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik adik-adik. Seperti contohnya lagi yang dilakukan oleh tokoh Alkitab yang sudah kita baca tadi adik-adik, yaitu Rasul Paulus. Dia menjadi teladan yang baik bagi kita adik-adik. Karena apa? Karena dia sebagai seorang pemimpin rohani yang memberitakan firman Tuhan kepada umatnya di jemaat Korintus, mau melakukan semua perbuatan baik bukan untuk dipuji adik-adik, tetapi memang ia tulus berbuat baik karena ia ingin agar Tuhan senang karena umatnya berbuat kebaikan adik-adik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh melakukan perbuatan baik hanya untuk dilihat dan dipuji, yang membuat kita nantinya menjadi sombong adik-adik. Tetapi kita harus melakukan perbuatan baik karena memang itu tulus dari hati kita. Kita mau berbuat baik dengan ketulusan dan mau berbuat baik untuk menyenangkan hati Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, contoh lainnya misalnya adik-adik di rumah punya saudara, baik itu kakak maupun adik, juga bisa memberikan contoh teladan yang baik nih adik-adik. Contoh sikap baiknya apa sih? Misalnya adik-adik berebutan barang sama saudara adik-adik di rumah, tetapi adik-adik mau mengalah dan memberikan barang itu kepada saudara adik-adik. Itu merupakan salah satu contoh sikap baik. Tetapi mengalahnya bukan untuk dipuji atau dilihat oleh papa dan mama ya adik-adik, tetapi memang adik-adik mau tulus mengalah dan memberikan barang itu dengan tulus hati, bukan untuk dipuji. Pasti adik-adik Tuhan akan senang melihat sikap baik adik-adik tersebut karena adik-adik melakukannya dengan tulus. Memang adik-adik tulus melakukan kebaikan itu adik-adik. Nah, pasti Tuhan yang melihat adik-adik melakukan kebaikan tersebut akan senang hatinya adik-adik. Tuhan yang melihatnya pasti akan senang karena anak-anaknya yang ia sayangi dan ia kasihi
mau melakukan kebaikan secara tulus dimanapun dia dan berada. Jadi adik-adik harus selalu ingat untuk semangat berbuat kebaikan dimanapun adik-adik berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, tadi adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan dari Kak Selina kan? Nah, sekarang waktunya kita buat aktivitas. Nah, bahan-bahan yang harus adik-adik siapkan di rumah yaitu kertas karton, lalu 5 buah kertas warnanya beda-beda ya. Terus gunting, hati-hati kalau pakai gunting. Ada lem, spidol, dan krayon. Nah, penasaran nggak kita mau bikin apa sih hari ini? Yuk kita lihat sama-sama. Oke, langkah yang pertama adalah adik-adik buat karton yang tadi menjadi bentuk lingkaran. Yuk kita sama-sama buat. Nah, kalau udah jadi bentuk lingkaran seperti ini, lalu kita potong. Adik-adik kalau mau menggunakan gunting, hati-hati ya. Nah, jadi deh. Lalu, yang kedua adalah kita ambil 5 kertas warna tadi, lalu kita potong menjadi bentuk lingkaran juga, tapi lebih kecil. Kita potong semua kertas warnanya menjadi lingkaran kecil ini ya. Nah, jadi deh. Nah, kalau sudah, sekarang kita tempel kertas warna ini ke karton yang besar ini. Kita bentuk seperti bentuk bunga ya adik-adik. Nanti hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita tulis di setiap lingkaran-lingkaran kecil ini dengan kata-kata hidupku dipimpin oleh Tuhan. Nah, nanti yang di atas ini nama adik-adik ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Kalau sudah jadi seperti ini, adik-adik boleh hias sebagus mungkin supaya hasilnya jadi lebih bagus lagi. Nah, ini hasil aktivitas kakak tadi. Gimana? Lucu kan? Nah, adik-adik juga yang di rumah kerjakan dengan baik ya. Nanti kalau sudah, adik-adik bisa foto hasil karya adik-adik bersama dengan adik-adik. Nanti adik-adik boleh selfie. Terus fotonya dikirim ke kakak-kakak layan yang ada di lingkungan adik-adik masing-masing. Selamat mengerjakan adik-adik. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita mau bernyanyi dari mana, Kayun? Dari Kidung Ceria 256, Hidup Kita Yang Benar.
berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, dari pagi Engkau bangunkan kami semua, Engkau mengantarkan kami dalam IMPA online ya Tuhan, bersama dengan Mama Papa yang mendukung adik-adik kami di rumah, dan Kakak Layan yang berfirman dengan kuasa-Mu ya Bapa. Kalau pada hari ini kami menyerahkan ya Tuhan doa-doa kami yang kami panjatkan ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan Tuhan untuk kesehatan adik-adik beserta keluarga. Kami menyerahkan bangsa ini ya Tuhan di dalam tangan-Mu, sehingga ya Tuhan Kau mau pimpin bangsa ini, jauhkannya Tuhan dari segala bencana apapun dan yang pada saat ini sedang terjadi, yaitu pandemi COVID-19 ya Tuhan. Kami bawa ke dalam tangan-Mu agar semuanya boleh dipercepat ya Tuhan oleh kuasa-Mu saja ya Bapa. Kami juga membawa ya Tuhan perencanaan Pelekat PA yang akan mengadakan Natal online ya Tuhan. Biarlah dukungan ya Bapa, baik secara penyertaan-Mu kepada kakak-kakak Layan, kepada orang tua dan kepada adik-adik. Kami juga menyerahkan segala pendanaan kami ya Tuhan dalam tangan-Mu ya Bapa. Kami juga mau menyerahkan pelayanan ini ya Tuhan ke dalam tangan-Mu, dengan apa yang kami boleh berikan ya Tuhan, dengan waktu kami, nafas kehidupan kami, biarlah Engkau saja yang berkehendak Bapa. Kami juga membawa ya Tuhan gereja Petra kami ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kalau saat ini sedang membutuhkan biaya banyak ya Tuhan untuk pembangunan, biarlah Engkau saja yang campur tangan di dalamnya ya Bapa, agar semua bisa terlaksana dengan baik dan orang-orang di dalamnya juga boleh melayani Engkau dengan hikmat dan bijak daripada-Mu ya Bapa. Bapak, kami menyerahkan seluruh ya Tuhan anggota keluarga adik-adik kami ke dalam tangan-Mu untuk kesehatan, berkat-Mu ya Bapa, dan semua kebutuhan yang mereka perlukan ya Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dan adik-adik kami yang sakit, Engkau yang sembuhkan ya Tuhan, Engkau yang pulihkan, baik orang tua dan mama papa ya Tuhan. Siapapun yang sakit, biarlah kuasa-Mu boleh bekerja ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Halo adik-adik, terima kasih sudah mengikuti ibadah IMPA hari ini. Kakak ingin memberikan pengumuman sedikit ya. Untuk adik-adik yang mengikuti pengambilan nilai agama, paling akhir dikumpulkan hari Selasa ya. Dan sebentar lagi kita akan merayakan Natal. Kami Pelekat PA ingin mengadakan lomba membuat kartu ucapan Natal paling kreatif. Nah, adik-adik yang di rumah dibuat ya. Dan kakak juga terima kasih untuk adik-adik yang sudah membuat aktivitas selama ini. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Adik-adik, sekarang kita sudah mau diakhiri ibadah. Sebelum kita menutup ibadah pada hari ini, kita mau bernyanyi dulu. Dari mana kali ya? Dari Kidung Ciria 233, Yesus menginginkan daku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sepanjang hari ini ya Tuhan. Kami sudah IMPA bersama melalui online. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kami kembali untuk taat, patuh ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu dan Roh Kudus-Mu saja yang boleh membimbing setiap adik-adik kami yang masih kecil, bahkan terkecil sekalipun ya Tuhan, oleh kedua orang tua mereka ya Tuhan, ataupun dengan keluarga yang mendukung mereka dalam iman hanya kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah perpisahan ini bukan perpisahan untuk selamanya, tapi akan dipertemukan lagi ya Tuhan, untuk IMPA online atau bahkan untuk IMPA bersama ya Tuhan di Gereja Petra ya Bapa.
Di dalam nama-Mu kami serahkan ya Tuhan untuk IMPA hari ini. Haleluya, amin.